mampu kita berdayakan dan kita manfaatkan sebagai kekuatan. Kalau bahasanya sekarang sebagai trigger yang motivasi diri kita untuk mampu mencapai pada tingkatan yang mulia, tingkatan yang utama dalam kehidupan kita, yaitu menjadi orang yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentu kita tidak lupa atas jasa beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin, atau sebagai penutup dari seluruh para nabi dan rasul, yang juga menjadi uswah hasanah, teladan yang mulia, teladan yang baik untuk kita teladani, terutama sikap, perilaku, dan perbuatan beliau. Maka dari itu kita sampaikan kepadanya salam dan sholawat. Semoga dengan salam sholawat itu kita dapat berintibah mengikuti apa yang pernah disunahkan beliau, sekaligus yang dicontohkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sedaya ingkang kula hormati, saya mendapat amanah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Barat untuk sekedar menyampaikan, menurut saya bukan tausiah ya, karena di sini sudah banyak yang sepuh, yang senior. Jadi ini tukar kawan aja, tukar pengalaman, atau dalam bahasa lain tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Jadi kedatangan saya di sini bersilaturahim untuk saling tukar pengalaman dan tukar informasi. Jadi nanti kalau ada informasi yang perlu untuk menjadi rujukan saya, ya saya jadikan menjadi ilmu juga bagi saya. Kebetulan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dengan tema berjalan di jalan Allah meskipun berat. Sebenarnya yang dimaksud berat itu yang seperti apa? Kalau berat di sini diartikan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita angkat, tentunya ini berat secara tekstual. Tapi kalau kemudian dipahami berat secara kontekstual, itu berhubungan dengan batin ataupun berhubungan dengan nurani kita sebagai seorang muslim. Nah, di dalam beberapa teks yang kita pahami sebagai sebuah teks rujukan, yaitu lillahi kalimatillah, yaitu ar-rujuk minal Qur'an was sunnah, baik itu di Al-Quran maupun sunnah, maka sebenarnya ibadah itu tidak berat, karena kalau kita mengikuti berbagai macam pelajaran dulu yang dialami oleh para nabi dan rasul, kita belum apa-apa. Bayangkan dulu misalnya Nabi Adam alaihissalam ketika dideportasi ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Hawa itu butuh waktu berpuluh tahun. Tidak satu hari dua hari, tapi berpuluh tahun baru bisa ketemu. Padahal dua manusia ini hanya ada dua itu selama di bumi ini, belum ada siapa-siapa. Tapi dipertemukan oleh Allah Ta'ala dari Palestina ke Mekah itu kan berpuluh tahun namanya. Ditambah dengan misalnya yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika harus berpisah dengan orang tuanya, lalu mendapatkan ayah ini yang bernama Fir'aun, sampai dikejar-kejar, kemudian diancam-ancam akan dibunuh. Itu memerlukan perjuangan yang amat sangat
Di samping itu Nabi Yusuf misalnya harus merelakan bekerja, harus merelakan menjadi buruh ataupun menjadi seorang yang seperti budak yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim sama. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala sampai berjalan berpuluh-puluh kilometer yang nantinya akan ketemu dengan Ka'bah. Kemudian setelah perjalanan itu sampai kemudian harus menimang putra kecilnya yang bernama Ismail itu, yang kemudian memunculkan air mata air yang bernama Zamzam. Itu melalui perjuangan yang sangat berat. Belum Nabi Isa alaihissalam dulu dilahirkan di wilayah Baitul Maqdis yang kemudian sampai sekarang pun diperebutkan oleh tiga agama, baik Nasrani, Islam maupun Yahudi sampai detik ini. Meskipun dulu pernah direbut oleh kaum Nasrani pada tahun 1090, itu dikuasai oleh Nasrani. Itu pada waktu perang salib pertama. Tapi pada beberapa perang salib berikutnya, setelah dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Islam kembali berjaya pada waktu itu. Salahuddin Al-Ayyubi juga amat sangat terbebani dengan beban berat untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Boro-boro, tahu boro-boro? Buat nanti boro-boro dulu sebagian raja-raja Islam yang di Indonesia itu sudah tahu bahwa perjuangan Islam di belahan barat sana di Jazirah Arab itu berat. Boro-boronya karena apa? Karena produksi rempah-rempah negara kita itu melimpah. Waktu itu kan Ternate sultannya beragama Islam, namanya Ba'ab Masyhur Malam. Itu sultan Islam beragama Islam dari Ternate yang punya perkebunan rempah-rempah sekian ratus hektar. Ditiduri sultannya juga beragama Islam, namanya Muhammad Naqi. Itu sultan yang memerintah di wilayah Tidore juga punya perkebunan rempah-rempah yang melimpah. Di wilayah Sumba, kerajaan Islam Sumba itu dipimpin oleh Ghaus Abdul Rahman, punya perkebunan rempah-rempah yang melimpah. Itu diperbantukan ke Salahuddin Al-Ayyubi untuk melawan pasukan Nasrani yang waktu itu pausnya bernama Paus Urbanus II. Kenapa kok demikian masif serangannya Nasrani? Orang tanggung-tanggung, orang main-main waktu itu. Perang salib itu Eropa mengerahkan 3 orang jenderal. Yang pertama adalah Jenderal Gilbert Leon dari Perancis, Frederick Barbarossa dari Jerman, dan yang ketiga itu masih saudara dari Urbanusnya sendiri, kalau tidak salah bernama Stefanus, memimpin pasukan perang Nasrani melawan pasukan Islam. Waktu itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ditambahkan dari Inggris mengerahkan seorang raja terkenal ahli perang bernama Richard Lionheart. Itu sekali lagi boro-boro Indonesia punya raja-raja yang beragama Islam, punya perkebunan rempah-rempah yang melimpah. Lah, emang paling spiro rempah-rempah itu kan lada, panili, kampret. Jangan ditanya, sengalane kayu kampret zaman semono berdasarkan data perdagangan. Kalau salah waktu itu perdagangan pusatnya ada di Lisbon di Portugal. Itu data tahun 1400
itu podo karo 2 gram emas. Hebat kan? Dan kayu kamfer itu waktu ini hanya ada di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Mulanya zaman Sumatera itu dinamakan Swarna Dwipa, daerah emas dan perak. Loh, zaman semono belum emas dan perak, Pak. Memang belum ono, tapi rempah-rempahnya melimpah. Dan yang namanya Sumatera, orangnya hanya mau ditukar dengan emas dan perak, sehingga dinamakan Swarna Dwipa. Nah, sekali lagi bahwa karena raja-raja Islam di Nusantara itu banyak didistribusikan ke sana. Di Sriwijaya ada Sri Indrawardhan, beragama Islam juga. Al-Malikus Soleh, raja di Samudra Pasai, itu punya perkebunan yang melimpah juga. Jadi ambil dari para raja-raja Islam di Nusantara terhadap pasukan Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satunya jasanya para raja Nusantara. Jadi kita harus mengapresiasi mereka karena mereka punya jasa yang amat sangat besar. Mulane nek teori ini Snorkelkronya yang mengatakan Islam itu berasal dari Bujaran, itu disalahkan oleh Pak Hamka. Menurut teorinya Hamka bukan karena Bujaran, tapi karena yang namanya Tasi, bahasanya Hamka namanya Tasi. Tasi itu siapa? Tasi itu komunitas pedagang Islam zaman semono, karena mereka entah dari mana ada yang beragama Islam kemudian berasimilasi, bersosialisasi, berinteraksi, akhirnya sebagian masuk Islam. Indrawardhan, Raja Sriwijaya waktu itu juga sudah menyatakan Islam. Lah kenapa Pak Hamka menolak? Karena menurut Hamka nek Islamnya kita itu dari Bujaran, mestinya Nusantara berpaham Hanafi, bukan Syafi'i. India dari dulu sampai hari ini berpaham Hanafi. Kudune nek biyen di Bujaran, Samudra Pasai itu berpaham Hanafi kudune. Tapi nyatanya kan Syafi'i lewat jalur Abu Hasan Al-Asy'ari. Nek Hanafi yang dari Bujaran itu, yang memang mereka yang berdagang di sini, tapi mereka jalurnya jalur Hanafi, tapi melalui seorang guru yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Itu kelompok Hanafi. Tapi nyatanya kan dari dulu Samudra Pasai, Sriwijaya, kemudian sampai digulingkan oleh kerajaan Selendra dari Buddha. Itu yo meskipun mereka tercerai berai, tapi tetap mereka berpaham pada Syafi'i, tidak kemudian berpaham Hanafi. Jadi menurut teori Snorkelkronya salah cari Hamka, pendapatnya Hamka, dan menurut saya benar pendapatnya Hamka. Sebabnya pokok kamu tadi membela Hamka. Hamka menggunakan data yang ilmiah, orang main-main. Kata Hamka, berdasarkan naskah yang masih sekarang ada, yaitu di University of Leiden, Belanda. Jadi London ini menyimpan data asli. Dia orang surat yang ditandatangani oleh Indrawardhan mewakili Sriwijaya ditujukan kepada Umar bin Abdul Aziz, kekhalifahan Muawiyah yang memerintah sekitar tahun 680 Masehi zaman semono. Suratnya masih ada. Itu menurut Profesor Hamka. Jadi
Yo, saya lebih percaya kepada apa daripada Snowboard ini. Nah, Snowboard itu kan karena dia seorang Nasrani yang memang dididik untuk memporak-porandakan Islam melalui teori-teorinya itu. Dia seorang ahli Islam, memang belajar Islam, tapi kan memporak-porandakan kita gara-gara teori-teorinya itu. Tekan yang ini caca SD tetap diajari bahwa Islam kita itu dari budaya, tapi padahal tidak. Bukti yang kedua menurut Hauka, ketika terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompoknya Shelendra, kerajaan beragama Buddha waktu itu sengaja dikompori oleh orang-orang Cina dari dinasti Tang yang memerintah sekitar tahun 800-an Masehi. Waktu itu ngompori orang-orang Buddha untuk melawan Indrawarman. Ternyata di balik itu karena takut Islam berkembang dari Sumatera ke Jawa, sehingga orang-orang Buddha yang ada di Jawa dikerahkan untuk membantu Shelendra menghancurkan kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Nah, ternyata dari bukti ini jelas bahwa berarti zaman semua kita semua Islam. Itu loh maksudnya Buyangka, bahwa waktu itu Islam itu sudah ada. Itu tandanya karena dinasti Tang itu berada di balik kekuatan Buddha atau kekuatan Shelendra zaman semua. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terkuing karena Shelendra kekuatannya luar biasa. Dan Indrawarman itu diungsikan ke suatu tempat, tidak dibunuh, tapi diungsikan. Nah, informasinya dulu ada yang mengatakan dibunuh, tapi menurut Profesor Hauka tidak dibunuh. Indrawarman itu diamankan di sebuah pedalaman. Nah, yang ketiga, bukti yang ketiga, terjadinya pemberontakan dari kelompoknya Shelendra ke orang-orang Hindu. Karena apa? Karena sebagian orang-orang Hindu itu sudah menyatakan masuk Islam, termasuk yang bernama Rakai Pikatan. Nah, jadi kan mungkin kelingan. Di waktu SD pernah belajar sejarah, ada yang bernama Rakai Pikatan yang awalnya beragama Hindu, tapi kemudian berubah, dia jadi malah masuk Islam, sehingga dimusuhi oleh kerajaan Shelendra. Untuk merekatkan kembali itu si Rakai Pikatan pinter nyenengi saudaranya Shelendra yang bernama Pramodawardhani. Jadi yang beragama Hindu tadi, Sanjaya ini kemudian dia malah menjadi Muslim. Karena tahu setelah jadi Muslim, Shelendra akhirnya memusuhi Rakai Pikatan. Nah, ini menjadi bukti lagi berarti berarti memang sekitar agama Islam. Nah, jadi ini sekaligus menjadi bukti bahwa berarti zaman semua Islam ono. Nah, menurut Snowboard ini kan 1290. Padahal kejadian-kejadian tadi itu jauh sebelum peristiwa itu. Tahun 1114 itu sudah terjadi permasalahan atau masuk Islam secara besar-besaran dari kelompok agama Hindu, terutama dari kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Jawa, dari kelompoknya Majapahit. Nah, ini memberikan bukti juga bahwa memang benar yang disampaikan oleh Hauka bahwa sebenarnya sebelum tahun 1290 itu sudah banyak yang beragama Islam, termasuk Imam Ternate, Senang Tiduri yang di Sumba, itu banyak yang sudah beragama Islam. Nah, ini menjadikan satu tantangan kepada kita bahwa Islam
Islam ini harusnya menjadi sebuah bukan beban menurut saya, tapi tanggung jawab. Jadi ketika kita menyatakan akan berislam, akan mencerahkan dunia Islam ini, ya kita tidak boleh merasa terbebani dengan beban sejarah. Justru itu yang menjadikan memotivasi kita. Bahasa Gusti Allah itu wal tandur nafsu ma qaddamat liqat. Jadi yang terjadi di masa lalu itu harusnya menjadi pembelajaran sampean kabeh. Kalian semua ini harus mengambil pelajaran dari sejarah di masa lalu. Nah, berhubungan dengan masalah berada di jalan Allah ini, sebenarnya di Al-Quran sudah cukup banyak. Kita sudah banyak mengkaji, menganalisis, menafsirkan dari beberapa teks yang dalam Al-Quran itu cukup banyak. Berarti yang dimaksud dengan berada di jalan Allah ini, kita berada di relnya Allah. Relnya itu apa? Relnya itu ya Al-Quran itu. Karena Al-Quran menjadi satu-satunya sumber yang paling valid, yang paling qualified dalam menjalani kehidupan kita ini. Lah, yang disukai oleh Allah itu juga diungkapkan dalam beberapa narasi dalam Al-Quran. Contohnya biasa Al-Fatihah. Misalnya Inna Allaha ma'as-sabirin. Allah itu senang banget sama orang-orang yang sabar. Ada lagi wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah itu senang banget kepada orang-orang yang bertawakal. Kemudian Allah itu juga wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berperilaku baik. Nah, maka dari itu berjalan di jalan Allah ini menurut saya sebenarnya simpel, tapi sudah dibacakan oleh Mas Bahtiar. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar liulil albab, liulil albab. Itu tandanya wong-wong sing diarani ulul albab. Siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang ulama itu adalah orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang selalu mengingat posisi Allah Ta'ala itu, yang kemudian memberdayakan kehidupannya menjadi sebuah perilaku yang sangat bermanfaat bagi sesama manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini sebenarnya sudah dijawab oleh Mas Bahtiar tadi melalui ayat ini. Nah, maka dari itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita agar sesuai yang dikarepe Gusti Allah, yang diharapkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang disukai. Saya hanya akan mengutip beberapa saja. Kalau kita merujuknya kepada sebuah tulisannya Al-Ghazali dalam Mukasyyafatul Qulub, itu ada beberapa teks yang menurut saya cukup bagus menjadi rujukan kita. Tahqiqul abai anil akharina wa yuhibbu it'amul aitam wa yuhibbu min hiddatil fuqara. Bahasanya Al-Ghazali. Apa ini maksudnya? Maksudnya bahwa salah satu di antara beberapa perilaku dan kesibukannya Nabi ini menurut Al-Ghazali, beliau ini adalah orang yang suka banget meringankan beban orang lain. Ini menurut kesimpulannya Al-Ghazali dalam Mukasyyafatul Qulub. Nomor 1 adalah bahwa Nabi ini mempunyai kebiasaan. Kenapa kok sangat dicintai oleh Allah Ta'ala? Karena Nabi ini orangnya amat sangat suka banget dengan meringankan beban orang lain. Bahasanya
minha muta'dilu ala mildatil hayati indamala atau in'amul akhir. Bahwa menurut Al-Ghazali, kalau kita ingin memperoleh kenikmatan dalam hidup, biasakanlah untuk tidak melihat kenikmatan orang lain. Bagus ya kalimatnya. Jadi nek sampean ingin nikmat banget, jangan melihat kenikmatan orang lain. Artinya bahwa kalau kita suka melihat kenikmatan orang lain, akhirnya banding-banding nih, mengkomparasi, kemudian menimbang-nimbang. Jadi tidak usah melihat nikmatnya orang lain, ya nikmatnya sendiri aja, bahwa inilah yang kami ayyi ala irobikuman kan dibanding ya kita sendiri sebenarnya. Jadi opposite Allah Ta'ala berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Rasa banding-bandingin. Oke, jangan suka banding-bandingkan dengan kenikmatan orang lain. Yang panjenengan terima, yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk panjenengan. Misalnya sa-RT untuk PLTKP, kejebon jenengan semua orang itu orang membanding-bandingin jenengan. Priye sih Gusti Allah, aku sholat besar kebo, orang itu PLTKP, tau bukan apa ya? Gua RT di sini nih, tekan Pak Lurah di sini nih. Lalu terus kan tidak sesuai dengan predikat kita sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kan sudah diterangkan dalam Al-Quran, yunfiqu nafis sarai wa dharai wa kadimina wa wal afina minas. Jadi wong takwa itu kata Allah Ta'ala, yunfiqu nafis sarai wa dharai, orang yang blobok. Tahu blobok nih? Nyantong, buah kue itu yunfiqu nafis sarai wa dharai, dalam keadaan apapun. Jadilah orang yang awean, perean, nyah-nyah. Senang melulu balkan diminal itu orang kena jengkelan, orang kena mesunan, orang kena merengat-rengut. Nah itu biasanya konsep. Nek misalnya kita tumbas pindang 10 di gondol kucing, kucingnya jadi setan. Oh, ya orang dulu, jengkelnya amat lu, nonggo itu pun kalau tuangkan 10, gondol kucing kafe, jengkelnya kau yang ngopo sama, nek dengan si jengkel berarti belum takwa. Oh, nek dengan nesu, utawa dengan membentuk sirup, membentuk banyak. Kesenggol anak jenengan, soal untuk kesapu ya, kapal, disetam di pesisiran peripanan. Tapi nek saya juga awake dhewe bingung jenengan. Rasa saya juga awake dhewe sing jalanan itu sapa? Kan? Sakjane kuwi monggo kerang salah, sing kalah pokoke anak jenengan kata-kata. Jenengan misalnya tumbas kuban, tumbas pecel, atau tumbas kuban dengan petel, nang melinjo, kok layang, ya bawa ke sapu ayam ini, jangan kata lagi nih kalau bikin jenengan nesu, berarti belum masuk kategori takwa jenengan. Orang nesu jadi mau, kalau boleh itu biar TKP kejebun jenengan orang nesu. Jenengan kudu nganyar api dikembali karo boleh jenengan orang nesu. Mesti kembali jengkel. Kayak tanggoku orang kena nesu kembali langsung buka. Soalnya yang ya senang wong yang senggani kok asalkan yang masih kembali langsung ganti. Orang tak boleh pulau mampir paling mau mepet dan nanti kalau saya kembali langsung
durungnya mati kan. Jadi wong trimo itu yang digambarkan oleh Allah Ta'ala adalah walkalimina menjadi orang yang orang jengkeran, orang sunnah. Jenengan berpendapat orang trimo, orang samsul. Ngen kula memang gara-gara usul akon masjid di Cat Biru ngecat hijau orang gambar kecil tekanannya ono sono iki bakal kowe termasuk wong sing penting lah mesti mending wong pinter tapi yo kata orang mereka kok pendapat kula direktur adalah namanya jadi senior orang itu akhirnya aktifin musola di sebelahnya di gang sebelah orang kami ini yo orang mana sih mau ada di orang ada gara-gara banding ini lah apa sama kok orang ada namanya asalnya ada nama itu meskipun ada di kisah Rasulullah bayaran 400 Pak akhirnya tanah sama soto yo masih nyatanya pancen nyatanya pancen jebule karena bayaran apa orang itu tidak ngomong ya wis orang ngomong orang jadi kena bojo temu kan akhirnya orang apa nek apa ya inalillahi apes ngopeni jadi tampil iki berat gua kan jadi tampil jadi ngopeni ngomong itu kan wong kadang-kala sarunge beda kelir meskipun merek padha ana sing ora terima anu tau dijejekke lambi yo dijejeke sadar yo ora dijejeke sadar asal kata gelo jadi gara-gara kalau kadang-kala jadi berat nah ini ketentuan seperti ini orang sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah inginkan. Allah kan inginnya orang yang terima, orang yang sabar. Okay. Jadi sabar itu luar biasa karena sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Allah itu akan beserta kepada orang-orang yang sabar. Contohnya bin Abu Bakar As-Siddiq Pinalipone nang Buasur menyelamatkan Nabi dari sengatan kalajengking di sebuah lubang itu ditutupi dengan kakinya Abu Bakar. Terima dia sing dicopot daripada sing dicopot Nabi. Nanti nangis sepuluh kanjeng Nabi takon kok jenengan nangis apa? Orang kaya kira apa? Jebule ciraku itu dicopot jempol. Nah ini menjadikan sebuah fenomena yang menarik bahwa perjuangan dari seseorang terhadap agama itu berhubungan erat dengan masalah konsekuensi sikap dan perbuatan kita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang namanya keimanan itu tidak butuh berkuat-kuat, tapi dibutuhkan amal perbuatan, realisasi atau kenyataannya seperti apa. Itu konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Lah, Pak ini dari wong mukmin Pak. Wong mukmin itu kan berhubungan dengan akidah. Bahasanya Allah Taala itu qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Salah siji tandane wong iman itu adalah fi sholatihim khashi'un. Salatnya itu khusyuk. Khusyuk itu yang bagaimana Pak? Khusyuk itu apa sing anteng to? Cokotnya wong kok anteng to? Itu bukan khusyuk, itu namanya tumanina. Nggih. Jadi dengan sholat yang anteng namanya itu makna khusyuk. Lah khusyuk itu apa? Khusyuk itu kan pengertiannya iroh bil lima wal qiyam bil lima. Jadi sing aran khusyuk itu
mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang cara kasarnya berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu Pak Budu ka'anaka tarahu fa'innahu fa'ilam tahu tarahu fa'innahu yaroka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Ta'ala bahwa seolah-olah kamu mampu untuk melihat Tuhan. Nek sampai orang mampu, yakin saja bahwa Allah itu tahu panjenengan. Allah itu maha tahu. Nah, khusyuk itu berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk mengkoneksikan, menghubungkan antara kita dengan Allah Ta'ala. Lah caranya itu, ya caranya kita berimajinasi. Imajinasi masalah apa? Ya tentang alam raya dan isinya ini. Kayak mau disampaikan oleh Bahtiar, intabi khalqis samawati wal ardh ila billahi. Berimajinasilah, bertafakurlah, bertadabburlah dengan alam raya ini, yang sehingga dalam pikiranmu itu akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya khusyuk itu pokoknya dalam benak kita, ingatan kita, nurani kita memang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusyuk itu berhubungan dengan sikap, perilaku dan perbuatan yang memang terwujudkan dalam pribadi yang mutmainnah. Dalam bahasa yang lain namanya mutmainnah. Yang jadi mutmainnah senang. Watan ini jadi mutmainnah. Watan ini luar biasa karena kan satu-satunya yang dipersilakan untuk masuk surga itu yang bernama mutmainnah. Karena bisa mutmainnah tidak diirji ila rabbika radiyatan mardiyah faquli fi ibadi wa tudkhuli jannati. Ini udah kan mutmainnah. Mutmainnah itu artinya bukan orang yang anteng, bukan. Mutmainnah itu orang yang apa ya? Cara bahasa Jawa ini Bu tapas-tapas udanan sore. Lepas bedel selingan kowe. Itu kuwi maksud dari maksud itu wong itu lemah terus atine iki wong nrimo nggih. Nrimo kemudian narimo ing panggung. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Ono sing protes, Pak sabar iki ono batese ora mboten. Nek menurut kula sabar itu ora ono batese. Pokoknya nek wong wis misale jengkel apa sebab dia ora kudu wong sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi salah nek dengan ngomong Pak ono batese ora, ya ora ono batese. Sabar itu ya yang bisa begitu ya Kanjeng Nabi, yang bisa kita tidak bisa, kita jengkelan, si nesunan, ketemu kantor sing ora seneng, perangan penuh, kadang ngomong apa, Sultan kamu hebat, asalnya kalau kawatan mulus, Sultan ya orang terus sama Sultan itu kadang-kadang terpengaruh ya, dalam keseharian kita itu sering terpengaruh. Nah yang ketiga yang dinarasikan Al-Ghazali, kul basyari ma'uqa lillahi ma'alaina an tahrimuhu wa ibuhu kana bil wadifah wa kana din wa kana tidur. Artinya apa? Artinya menurut Al-Ghazali bahwa ketahuilah yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kehilafan. Untuk itu maklumilah siapapun dan maafkanlah siapapun. Artinya kita itu menjadi orang yang ketika melihat orang lain itu justru memberikan apresiasi yang lebih. Maksudnya adalah kita harus memahami bahwa setiap
hilang. Jadi dimaklumi saja. Nah, nek ana wong berbuat salah atau berbuat dosa, yo aja melu-melu nyukur-nyukurke. Aja melu-melu nyalah-nyalahke. Aja melu biasanya sok melu maido. Yang paling gampang itu aja. Nah, padahal itu bukan sifat yang seorang muslim harusnya. Nah, selama itu kan senang nyalah-nyalah. Nah, betul. Nah, saya biasanya ibu-ibu misalnya sok merewek, sok uji bahasa kasar ini merewek. Lebih lagi ngomel terus. Misalnya ini dengan nilai ini nanti korakot misalnya apa pemerintah apa sana orang samon resiko itu. Nah ini sikap seperti itu ya jauh dari posisi sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik yang digambarkan oleh Al-Ghazali sebagai taklil ruwah bahwa orang yang mengerti dan memahami kepribadian atau sosok manusia, ya harusnya memaklumi dengan segala kekurangan. Saelek-elek wong mesti duwe kelebihan-kelebihannya. Sahebat-hebate wong mesti ana kekurangan. Jadi kita tidak usah saling menyalahkan atau saling mengadu. Lah yang keempat, menurut Al-Ghazali, Allahu la'ilmika inda taqulu misla samsun akharina wa tughlaqu amruka wa anta. Menurut Al-Ghazali bahwa contohnya inilah bahasa kita itu. Nek panjenengan mlebu nang omahe wong dadi wong sing to, jadilah orang yang buta. Tetapi ketika keluar dari rumah jadilah orang yang bisu. Jadi maksudnya ini nek nang jero omahe wong mripate aja ndelok wong mrene. Nggih. Nek metu tutupi, nggih, tutuke panjenengan itu ditutup mawon. Aja ngomong sapa-sapa karepe. Jadi ketika masuk rumah jadilah orang buta, ketika keluar jadilah orang bisu. Biasanya dari ngaco atau orang ngomong itu mesti butuh waktu. Nah ini ampun, menurut Al-Ghazali itu bukan kepribadian muslim, bukan sesuatu yang diajarkan juga oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang amat sangat bisa menghargai orang lain. Jadi ketika masuk ke sebuah rumah, Kanjeng Nabi kurang atau bupati mengalami itu berbagai macam ornamen rumahnya enggak. Dan ketika keluar dari rumah, Kanjeng Nabi itu orang ngomong-ngomong, orang waktu-waktu ditamu minuman orang jajan orang kau buat tapi jeruk ropak ngapusi nyawa. Nah kadang-kadang kau betul orang itu makanya nek metu dari rumah jadilah orang yang bisu, jangan batu-batu, ojo ngomong-ngomong gitu. Lah yang kelima atau yang terakhir menurut Al-Ghazali bahwa is'al bisa'ada indama yaqulladina taqrawla muskilatin wa tashkuru bil qawani min hiddati wa tasdiqu alladhi taqrawla. Bahwa salah satu di antara karakteristik kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu kita menjadi orang yang ibaratnya ini bahasa kapangan. Nek ana wong seneng ya wong seneng, nek liyane susah ya wong susah. Aja diwale. Nek wong liya niku susah jenengan seneng, nek wong liya seneng jenengan susah. Aja kaya kuwi. Tetep yo seneng karena aja malah nyukurke. Nggih, ana kancane misale kon apes nggih kena musibah. Ya aja malah seneng. Musibah jadilah
adalah orang yang sama-sama mengalami hal yang apa yang dia rasakan. Jadi mau berkata, dia dulu ketika 15 tahun meninggalnya Pangeran Diponegoro, ora salah tahun 1855. 15 tahun kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan kan lahir. Begitu lahir Ki Abu Bakar, bapaknya Ki Haji Ahmad Dahlan, wis panti-panti, iki aku duwe anak-anak. Mbok tak ajari bagaimana dulu Pangeran Diponegoro itu berkiprah, berjuang yang luar biasa. Nah, salah satu yang diajarkan Ki Abu Bakar kepada Ki Haji Ahmad Dahlan itu berdasarkan berbagai macam pengalaman hidupnya Pangeran Diponegoro, dan itu memang menjadi cita-citanya Ki Abu Bakar. Besok sampai koyo Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu pengusaha juga ulama. Jadi Pangeran Diponegoro itu pengusaha juga ulama. Karena apa? Karena dulu salah satu jasa beliau yang hebat, yang jarang diketahui oleh orang Indonesia, merdekanya bangsa Belgia itu karena Pangeran Diponegoro, dan itu diakui oleh Belgia sampai hari ini. Jadi jenengan mohon saya nek tindakan Belgia nanti ada beberapa naskah yang diabadikan di negara Belgia, salah satunya adalah Diponegoro. Karena apa? Karena gara-gara Diponegoro Belgia itu merdeka. Awalnya Belgia itu kan bagian dari Belanda, yaitu Belanda Selatan. Nah, bisa nih Diponegoro dianggap pahlawan bagi Belgia karena pada saat Belanda menguasai Belgia yang mestinya itu menjadi jajahan, kehabisan anggaran, kentekan duit gue ngopeni Belgia. Akhirnya duitnya disok kabeh nang Nusantara, gue bangun sekitar 100 lebih benteng-benteng besar di wilayah Nusantara, dari mulai Banda Neira tekan benteng Cilacap. Duitnya entek gue kabeh benteng untuk memerangi Pangeran Diponegoro. Lah Diponegoro iso hebat kan kok? Bisa hebat karena perangnya perang gerilya. Dan yang kedua, Pangeran Diponegoro memanfaatkan para petani-petani kaya raya di wilayah dari ujung wetan tekan ujung kulon, memberdayakan para petani dengan mendirikan banyak operasi-operasi. Itu yang kemudian ditiru oleh Ki Haji Ahmad Dahlan berdasarkan pesan dari Kiai Abu Bakar, bapaknya Kiai Ahmad Dahlan. Jadi terus terang menginspirasi pada warga Muhammadiyah. Mulai wong sewu biyen antara Kiai Mojo karo Pangeran Diponegoro ora ketemu. Karena Kiai Mojo itu ulama-ulama geles yang kemudian lama-kelamaan berbagai macam pemikiran Kiai Mojo itu diambil alih ataupun diambil ilmunya oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan ilmu Diponegoro itu diambil oleh Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi pengusaha sekaligus ulama. Dan Kiai Mojo memiliki ngurusi pesantren, mulanya lebih banyak diadopsi oleh kelompok ahliin, yaitu oleh Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu. Nah, ini sebuah perjalanan sejarah yang moga-moga ini menjadi trigger ya, motivasi kita bersama bahwa dulu Ki Haji Ahmad Dahlan berjuang sedemikian rupa. 15 tahun setelah kematiannya Pangeran Diponegoro, beliau lahir tahun 1908, berkiprah di Nusantara ini sampai mendirikan Muhammadiyah
nama Muhammadiyah bukan dari dirinya. Jadi yang mengusulkan nama Muhammadiyah itu bukan nama saya, tapi Kiai Sanidi dari Yogyakarta yang mengusulkan nama Muhammadiyah. Dan sayangnya memang Pangeran Diponegoro tidak sempat bertemu dengan Gajah Mada karena meninggal tahun 55. Ahmad Dahlan lahir 68, 15 tahun kemudian baru lahir. Tapi kan sejarah ilmunya itu diserap oleh Kiai Abu Bakar, bapaknya Gajah Mada. Nah, kemudian dititiskan kepada. Jadi terus terang kalau memahami sejarah perjalanannya Ahmad Dahlan, ya metode kalau mengembangkan potensi-potensi ekonomi, sosial, lembaga-lembaga itu luar biasa. Sampai untuk mendirikan PTP perkebunan itu kan zaman Diponegoro. Jadi perkebunan PTP yang bersebut sampai pabrik gula itu kan gara-gara Diponegoro. Jadi Rondo itu mengerahkan entek duit anggaran negara untuk membentuk kekuatannya Pangeran Diponegoro dari membangun benteng-benteng, membangun PT perkebunan sampai dengan VOC itu karena mau kalah karena Pangeran Diponegoro mengerahkan berbagai macam ahli dari Belanda untuk menanggulangi termasuk Dendels itu sama Jenderal de Kock untuk menumpas ataupun mengantisipasi kekuatan dari Pangeran Diponegoro. Nah, kira-kira sikap semata awak ya, kata kok salah. Kata saya mawon ingin sakit kalau sangat kecepatan panjenengan ada tanya betul. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo menawi dari tapi menawi ben marang di bulan kajangan apa bulan kajangan bahwa kajangan kemudian istri juga kajangan pekro kita seorang dia ada paling saya di sini, ada palingnya istri saya di sini, Mbak Nunung, bukan si Nunung. Nah, itu duitnya istri saya. Monggo menawi ajeng silaturahim teng kula dados akhir setakawa, dados alamatnya gampang, dengan masjid Nawawi pakai ketemu kali kula. Nggih. Kula ngurusi ngopeni masjid Nawawi kajangan, kali diparingi amanat ngurusi Dikdasmen, Majelis Pendidikan Dasar Menengah SM Kajangan itu. Hatur mawon para sedaya nggih menawi namo kita syukur mawon kelawan kapal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wa alih baina qulubil mu'minin. Rabbana srif 'anna su'a ma syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah